Oke guys, kali ini gue mau buat video review tentang tier list hero ya. Di sini ada godlike, very strong, useful, not bad, sama food. Langsung aja ya. Yang pertama nih ada Raikage. Gue bakalan taruh di not bad lah. Soalnya dia ini kurang banget guys. Nyari stacknya itu susah, musuhnya harus mati kalau mau banyak stacknya, jadi rada susah lah. Terus eksklusif gearnya juga kayak kurang gitu. Ini pendapat gue ya guys ya. Terus Hidan gue taruh di atas Raikage useful. Kenapa dia useful? Karena Hidan ini bagus buat tim CC karena ada nge-inflict fear dia, apalagi kalau dia udah awaken ya guys ya. Jadi agak berguna Hidan buat teman-teman yang mau buat tim full CC. Asuma langsung aja vote. Deidara ini useful juga lah, nggak strong. Kenapa gue taruh useful? Karena dia ini kalau mati damage-nya itu true damage guys, masuk semua. Dia mau Madara yang lagi kebal itu tetap kena ke counter sama dia, jadi enak dia nih. Gue taruh di atas Hidan. Nggak bisa ya, oke. Gara gue taruh di strong karena Gara ini tanker yang keras. Kenapa dia keras? Eksklusif gearnya itu bikin dia jadi resistance ke CC guys. Terus kalau ada musuh yang nyerang, ada chance musuh yang nyerang itu kena CC juga, ultinya juga CC ke raw attack-nya itu. Jadi kalau dia ngulti ngedamage ke 3 musuh di depan guys. Jadi Gara nih cukup bagus untuk awal-awal ya. Kalau late game sih menurut gue susah. Oke. Terus ada Guy ini useful, gue masukin di atasnya si Deidara. Karena Guy ini enak buat meta-meta sekarang. Kan sekarang tuh metanya lagi Shisui Grand Seal ke teman-teman tuh, aduh, bikin ribet guys. Nah, kalian bisa counter pakai Guy yang ini nih, bisa ngebreak seal tuh efeknya, jadi cukup berguna dia. Nah, kalau Guy yang ini kita taruh ke godlike. Kenapa dia godlike? Karena kalau kalian ngebuild dia sampai max, exclusive gear dan lain-lainnya, dia ini kuat banget guys. Di max-nya tinggi, terus darahnya juga tebal. Yang bikin dia enak karena dia tuh punya follow up attack. Ada 2 form, ada yang buat nyetun, ada yang buat attack semua musuh. Jadi bagus dia nih. Kalau kalian eksklusif gearnya udah sampai 40, dia ini bisa nggak ada batas. Tiap ronde itu dia bisa nyerang terus. Jadi enak banget kayaknya guys. Priority dia. Ini food. Nah, kalau yang ini strong. Ini kayak Gara. Enak buat ngebuff seal juga ke teman-teman ya. Jadi enak lah Kabuto. Janganlah di atas ya, useful lah. Di atasnya Guy. Oke, terus ini sorry guys, gue buatnya make HP ya, karena gue belum punya PC. Sedih guys. Nggak apa-apa. Ini juga food Hanzo, Hidan udah. Ini not bad lah. Rada guna dikit lah buat Madara. Kenapa buat Madara? Karena jadiin TB enak, dia ngasih seal ke Madara dia kalau mati si Hinatanya ya. Ultinya juga bisa ngestun. Tapi kalau kalian mau
upgrade dia sampai super awaken tinggi, gue nggak saranin sih guys. Jangan di bull ya Hinatanya. Terus ada Ino. Nah, Ino ini very strong. Kenapa very strong? Ini bisa jadi support, bisa jadi tank. Kenapa gue bilang bisa jadi tank? Karena dia punya pasif untuk ngehidupin teman sama jadi kebal, invincible gitu guys. Jadi berguna dia, apalagi kalau kalian punya Ino yang udah SS. Nah, hari ini itu ada update baru Inonya yang SS, maaf guys, Ino S Plus. Ya, kalau hari ini update Ino SS. Tapi mahal banget anjir, $50 tuh nggak punya uang. Jadi cukup Ino S Plus aja tuh udah bagus guys. Enak buat bawa ke tower trial dia nih Ino. Buat PvP juga bagus, PvE juga bagus. Cocok buat Madara dia nih, tim Madara ya. Nah, Itachi juga very strong. Kenapa dia very strong? Jadi Itachi ini all rounder ya guys, bisa jadi tank, bisa jadi damage dealer. Karena dia punya pasif ningkatin damage reduction guys. Terus kalau udah aktif pasifnya itu dia bisa keluarin Amaterasu. Nah, kalau udah aktif pasifnya, critical damage-nya naik. Jadi enak, apalagi kalau Itachi kalian awaken. Bah, mantap. Itu guys. Ini gue taruh di not bad juga. Ini ya maaf ya guys ya, mungkin ada yang build Kakashi, tapi gue taruhnya di not bad. Kenapa dia not bad? Karena buat PvP kurang sih Kakashi guys. Soalnya dia itu ngejar yang darah sedikit. Sedangkan kalau kita main PvP sekarang ya, itu orang-orang banyak yang make pain tuh kebal. Kadang ada yang buat kayak gue ya, gue buatnya pain tuh ungu aja. Jadi kalau ada musuh pakai Kakashi, pasti dia nyerangnya pain, soalnya dia nyerang yang darahnya paling sedikit. Jadi gue taruhnya di not bad aja. Buat PvE juga kurang ya. Karin not bad lah. Karin kurang ya guys ya, soalnya dia ini buat PvE mungkin ya berguna. Kalau PvP nggak guna banget guys, soalnya orang-orang make Madara, sekali sabet mati semua. Terus ini Kakuzu gue taruh vote ya, karena ini memang fodder guys. Jangan build Kakuzu. Killer B gue taruh di strong. Dia ini berguna guys buat PvP ya, kalau PvE kurang. Kenapa berguna di PvP? Kalau dia hidup awal turn lah, dia ini kita bisa unggul speed karena dia ngereduce speed musuh guys. Jadi enak. Terus dia band revive berguna buat manjat tower. Kadang ada tuh musuh yang kita ngelawan Ino digabungin sama yang keras-keras kayak Zabuza atau kayak Suigetsu tuh ngehealnya gila-gilaan kalau itu tower guys. Kalau ketemu mereka dipasangin sama Ino, bawa aja sini Killer B. Berguna deh guys. Jadi gue taruh di strong ya, di bawah Gara lah. Kisame fooder, walaupun dia punya fear tapi kurang guys. Jangan build juga Kisame. Nah, untuk Conan ini underrated sih guys. Dia ini sebenarnya kuat banget. Gue bakalan taruh di very strong ya, karena kenapa gue taruh very strong? Conan punya skill yang dimana dia bisa nge-trap musuh. Mana dia kalau awal turn itu speednya paling tinggi karena ada pasifnya.
Nah kalau kalian build juga gear eksklusifnya sampai 40, dia tuh imun CC, jadi enak untuk backline kalau kalian mau build Conan guys. Conan the best. Ini gue taruh food juga. Nah Kusina ini godlike guys. Aduh maaf salah. Kenapa dia godlike? Karena Kusina ini bisa bikin kita kebal mati kalau ulti. Nah kalau kalian udah build eksklusif gearnya sampai plus 30 aja, udah pas awal mulai pertandingan dia langsung nge-cast ulti tuh. Nah udah dijamin gak bakalan mati tim kalian guys. Enak. Erin gue taruh di useful. Kenapa dia lebih tinggi daripada RKG? Karena dia ini support yang cukup bagus. Nah, tiap dia basic attack bisa nambah backline hero kita, attack boostnya bertambah. Jadi enak dia combo buat manjat tower sama Madara. Terus dikomboin pakai OG Madara yang di turn 1 teman-teman mati. Nah ngebusnya deres di Madara guys. Madara ini very strong ya, gue nggak taruh di godlike guys, karena kalau late game kurang dia. Madara itu 3 turn awal aja dia berguna guys, tapi kalau kalian udah terlanjur build, nggak terlanjur build sih, memang yang paling penting kalian build itu Madara, karena dia all content guys, semua dilibas, mau di guild, mau di tower, PvE, PvP, Madara tetap kepake guys. Apalagi kalau kalian build eksklusif gearnya itu sampai plus 40. Nah satu ronde itu ronde pertama aja dia bisa nyerang sampai 4 kali guys. Jadi enak Madaranya. Tapi gue gak taruh di godlike ya, karena late game dia kurang guys. Meterumi gue taruh useful lah, di samping green aja. Nah, dia belum keluar sih yang versi S plusnya, awakennya, jadi gue nggak tahu skill apa yang bakal berubah. Tapi sejauh ini enak dia, karena pas turn dimulai dia itu ngeboost damage kita guys, bagus. Untuk Minato gue taruh di strong, iyalah di bawah si Killer Bee. Nah, kenapa cuma sampai strong bang si Minato? Nah, karena buat yang sekarang tuh mau di PvP kayak kurang si Minato guys. Kenapa kurang? Pas dia follow up attack itu dia nyerang musuh yang darahnya paling dikit. Nah kayak tadi gue bilang tuh, kita akalin pakai pain, udah nggak kuat. Mau di PvE juga dia kayak nggak kuat gitu guys. Ini menurut gue aja ya, di sini gue taruh. Nah kalau si Zune gue taruh di not bad, karena gue belum tahu sih gameplaynya si Zune, tapi sejauh yang gue baca tentang pasif sama skillnya ya lumayan sih, dia ngeboost attack plus ada nambah defense buat tim, jadi bagus. Naruto gue taruh di very strong, gue nggak taruh di godlike ya guys ya, maaf. Nah, dia di bawahnya Madara, enggak lah, di bawah Itachi lah. Nah ini baru kenapa gue taruh di sini nggak di godlike. Ini cuma pendapat gue ya, kayak kurang gitu guys untuk meta yang sekarang ya, mungkin kedepannya bakalan berubah. Nah Naruto sih, nah yang ini dulu ya, Naruto Sage Mode ini godlike guys. Aduh kok nggak bisa berubah, macet. Nah dia tapi masih di bawah Gaia. Dia ini enak banget karena semua damage-nya itu true damage guys.
mau ngelawan Madara lagi ada invincible tetap tembus dia. Kalau kalian nge-up dia sampai max semuanya ya, max mau di yang Ninja World sama exclusive gear-nya enak banget ya, karena dia bisa racing Odama Rasengan terus ya. Jadi enak guys, buat late game DPS enak nih Sage Naruto. Tapi masih di bawah gaya ini menurutku. Naruto yang ini gue taruh di not bad, di atas Kakashi, nah di atas Hinata. Nah karena buat early enak deh guys, si Naruto nih jadiin tank ya, bisa ngegendong. Oke, sekarang aduh kok berubah. Oke, terus gue mau pasangin Obito. Nah ini agak liar sih, tapi ini menurut gue aja. Gue taruh Obito itu di godlike guys, bahkan ya di bawah Kushina lah. Kenapa gue taruh dia di godlike? Karena dia ini kalau kalian udah build sampai late game max semua exclusive gear-nya, itu dia bisa nge-stun musuh ya, full CC. Nah jadi pasifnya itu kalau cakranya udah 100 dia bakalan make ultinya. Nah terus tiap musuh gerak dia nambah cakra. Jadi kalau cakra udah 100 stun lagi. Nah dari exclusive gear-nya juga awal pertandingan tuh langsung nge-stun musuh dia satu orang. Itu 100% yang gak bisa dihalangin. Jadi enak nih, makanya gue taruh dia di godlike, karena rajanya CC lah ini. GG guys. Nah ini nih yang baru keluar SS nya, gue taruh dia di atasnya sini, Conan. Kenapa? Karena dia ini enak, all rounder juga. Dia nge-provide teman damage reduction, terus nge-heal tiap turn, terus bikin musuh kena damage tambahan dari pasifnya sampai 500% damage guys dia nambah. Jadi enak banget Orochimaru, apalagi kalau dia udah awaken guys. Enak, keren. Pain ya teman-teman, gue taruh di sini. Pain ini enaknya dia nyerang dari awal guys. Dari awal tuh 6 kali dia nge-tag random musuh. Itu lumayan sakit sih, 240% dari damage-nya kalau nggak salah ya. Itu sakit banget guys. Jadi kalau kalian udah upgrade juga exclusive gear-nya, tiap 3 ronde dia nyerang guys. Itu Black Rod-nya aktif terus, jadi enak. Terus nambah cakranya itu cepet dia, karena dari pasifnya sama exclusive gear-nya guys. Nah sekarang ada Sage mode Kabuto, gue bakalan taruh di usefulnya di atas Deidara lah. Dia ini enak juga dia guys, true damage ini, nembus kayak invincible shield dari Madara gitu. Jadi enak nggak? Tapi buat jadiin main DPS masih kurang sih. Nah Jiraiya maaf ya, gue taruhnya di not bad guys nih, karena sejauh ini semua konten tuh belum ada yang bisa dimasukin sama Jiraiya sih guys. Nah jadi kalau misal gue dapet Jiraiya nih ngedop, gue bakalan ganti dia pakai Madara atau Itachi, kadang Kushina, gue gantiin deh guys. Sakura Ninja War ya kalau nggak salah namanya, gue taruh di sini. Itu di atasnya Killer Bee.
di atasnya Gaara lah, Gaara sini. Karena dia nih enak jadi tank guys, bisa ngedamage, bisa juga ngasih heal ke teman. Healnya cukup deras juga sih, jadi enak dia. Sakura gue taruh juga di strong. Karena early sampai mid game gue pakai Sakura guys. Sakura itu enak. Kenapa? Karena healnya deras. Dia nggak kayak Sakura yang 100 range. Sakura Ninja War dia beda. Kenapa? Kalau Sakura Ninja War tuh healnya cuma 3 atau 4 ya, lupa gue. 3 atau 4 tim orang. Sedangkan Sakura yang Shippuden ini dia nge-heal semua tim, plus dia nge-provide damage reduction. Pasifnya juga kalau dia basic attack itu front row-nya dapat damage reduction plus end turn recovery. Jadi bagus ya. Sasori gue masih belum ketemu nih gunanya apa, jadi gue taruh foto dulu sekarang guys. Sasuke juga nih kurang banget nih gue liatnya. Susah nih Sasuke Shippuden. Mungkin di konten-konten kedepannya bakalan kepake ya. Kalau sekarang masih belum gue temuin guys gunanya gimana. Terus Sasuke yang ini Sasuke, nah gue masukin di sini guys. Di atasnya Orochimaru. Sasuke SS tuh keren guys. Bukan karena gue punya Sasuke yang SS ya. Sasuke Susanoo yang SS itu minimal dia attack 7 kali. Kalau kalian Ninja World-nya unlock si Sasuke ini, dia kebuka plus 4. Jadi berapa? 11. Nah, dari eksklusif gearnya itu ada lagi nambah 4 atau 5. Jadi tiap dia gerak adalah 16 atau 15 kali guys dia mukul. Nah, tiap dia attack juga bikin damage reduction musuh itu kurang. Jadi enak banget nih. Gue pakai dia di second team gue jadi main DPS guys, bareng Itachi. Enak dia. Oke, lanjut. Mizukage. Aduh, maaf. Gue bakalan taruh di vote karena belum berguna sejauh ini guys. Nah, Hashirama sekarang ya. Hashirama gue taruhnya di very strong. Gue gak taruh di godlike ya guys, karena ya agak kurang sih menurut gue. Ini dia hari ini keluar yang versi SS nya ya, tapi mahal banget, $100. Gue gak sanggup guys. Nah, tapi kalau dia gue taruh di godlike lah. Godlike. Kenapa gue taruh di godlike? Setelah gue baca yang versi SS nya itu pas ronde 3 dia bakalan ngulti guys, ulti otomatis. Jadi tim bakalan gerak plus full cakra ronde 3 ya. Bayangin di pair sama Madara ronde 3. Pokoknya damage-nya keren lah. Tapi mahal nih buat ngebuildnya, jadi gak disaranin ya guys ya. Ini lagi tereng Shisui itu di atasnya Pain. Nah, Shisui ini all rounder guys, mau jadi support, mau jadi tank bisa, karena dia provide ke tim damage reduction plus shield. Kalau kalian ngebuild dia nggak sia-sia guys, pasti tim kalian jadi sustain. Jadi ya keren lah. Kalau juga eksklusif gearnya tuh udah sampai ke 30. Dia itu pas awal turn bakalan keluarin skillnya yang Guardian Eye kalau nggak salah namanya ya. Itu kita bakalan dapat shield
30% dari darahnya si siswi ini. Gile kan? Gile. Oke, sekarang Tenten gue masukin very strong. Nah, kenapa? Enggak lah, strong aja lah. Tenten ini berguna karena stacknya itu permanen guys. Tiap dia nge-skill, tiap dia keluar pasifnya itu yang follow up attack, kita tim nambah speed, attack sama critical. Jadi itu bisa di stack sampai banyak. Jadi enak banget nih Tenten nih guys. Apalagi kalau kalian ngebuild dia sampai yang SS ya. Dia itu kalau nggak salah harganya $30 gue liat nih. Tapi gue nggak bakalan beli sih, itu mahal banget buat sekelas support lah. Hitungannya support Tenten guys. Tapi kalau kalian memang mau ngebuild dia, silahkan, itu bagus guys. Nah maaf, gue bakalan taruh di atas Minato. Oke. Ini deretan vote nih. Temari vote, Hiruzen vote. Nah kalau Rekage yang ini, Rekage ketiga ini gue masukinnya useful karena basic attack-nya itu bikin musuh nggak bisa nge-skill guys. Jadi berguna dia. Gue taruh di atasnya Sage Kabuto. Akan mau ngebuild dia buat PvP atau boss, lumayan sih, bagus. Tsuchikage gue taruh di not bad. Kalau mau jadiin tank juga nanggung deh nih guys, jadi rada kurang menurut gue. Ini juga aduh maaf. Ini vote juga si Tobi nih guys. Yang ini gue masukin very strong ya. Dia setara lah sama Conan. Kalau kalian ngebuild si Tobirama, itu kalian bakalan di-provide dengan damage-nya yang luar biasa guys. Karena dia punya pasif itu destruction damage. Jadi enak lah di-build. Mana dia tuh bisa nge-clear debuff ke diri sendiri plus ngehapus buff di musuh kalau dia multi. Ya pasifnya kalau nggak salah ya. Pokoknya bagus nih guys, damage-nya tinggi. Ini support sekalian damage dealer, jadi bagus guys. Nah terus ada ini si Sage mode, bukan Sage mode, apa ya, Tsunade 100 strength kalau nggak salah ya. Gue taruh dia di bawah Hashirama. Dia ini godlike juga. Kenapa? Karena kalau kalian build exclusive gear-nya sampai max, itu dia bisa nge-cheat death teman. Jadi temen tuh kebal mati. Pasifnya juga kalau temen darahnya sekarat, dia langsung ulti. Nah terus musuhnya juga attack-nya nurun. Jadi bagus banget ya guys. Gue masukinnya di godlike ya. Oke, terus ada Tsunade, ini gue masukin very strong. Di atasnya enggak lah. Iya di atasnya Ino. Kenapa gue masukin very strong? Karena Tsunade biru ini dia bakalan share damage sama tim yang attack ratingnya paling tinggi. Jadi contoh misal kalian pakai Madara ngelawan apa tuh exclusive gear, bukan exclusive gear, apa ya, tool instance ya kalau nggak salah ya, yang ngelawan Obi, yang ngelawan Sisu itu. Nah, kalian pakein dia tuh nggak bakalan satu hit lah Madara kalian, charge-nya tinggi, dia selamat. Enak deh guys. Plus pas awal
ronde dia nge-provide defense ya, defense-nya naik kalau nggak salah 40% buat seluruh tim, jadi worth to build nih. Oke, Sasuke gue masukin di sini. Ini underrated juga guys, kalau kalian menjadiin DPS enak dia. Mungkin kedepannya bakal ada awakennya dia nih, karena setelah gue baca-baca dia nih sakit banget ultinya guys, makanya sakit lah. Oke, Jetsu gue bakalan taruh di foot. Nah, karena belum berguna sampai sejauh ini. Makanya udah habis ya untuk hero baru yang si Kakashi tuh dia counter hero invincible guys, kayak Madara, kayak Ino atau Pain sama Sage Naruto. Hero yang invincible gitu dia bisa penetrasi, tapi untuk ngebuildnya pasti mahal karena dia itu hero SS pertama yang tanpa awaken ya. Sejauh ini menurut gue ini sih tier list gue ya, ini cuma opini gue aja. Kalau ada teman-teman yang ngerasa berbeda boleh dibantu nanti ya. Oke, sejauh ini Guy paling monster lah menurut gue. Oke guys, bertemu lagi di lain waktu. Bye bye.